Modul 2, Sejarah Perkembangan Hukum Adat di Indonesia. Pengaruh nilai-nilai agama terhadap hukum adat. 1. Zaman Hindu Buddha, muncul pengaruh kasta, garis keturunan dan aturan waris. Upacara adat diwarnai ritual Hindu Buddha. 2. Zaman Islam, waris dan perkawinan dipengaruhi syariat, mahar, talak, pembagian waris. Tradisi adat menyatu dengan Islam selemate kenduri. Prinsip adat bersendi syara bersendi kitabullah. Pengaruh Kristen, perkawinan bersifat monogami dan sulit bercerai. Ritual adat dipadukan dengan tata cara gereja. Kesimpulan, agama memperkuat dan memperkaya hukum adat. Hindu Buddha membawa struktur sosial dan ritual. Islam memberi aturan syariat. Kristen menekankan monogami. Hukum adat tetap fleksibel dan mampu menyesuaikan nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Teori hubungan hukum agama dan hukum adat. 1. Teori Recepti in Complexu Snuch Horgonji. Hukum agama berlaku penuh bagi pemeluknya selama masih dianut secara utuh oleh masyarakat adat. Contoh, hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika masih dijalankan sebagai adat. 2. Teori Recepti van Vollenhoven dan Terhart. Hukum agama baru berlaku jika diterima diresepsi oleh hukum adat. Artinya, adat lebih dominan, agama menyesuaikan diri dengan adat. 3. Teori Recepti Exit Hajairin. Setelah Indonesia merdeka, hukum agama langsung berlaku bagi pemeluknya tanpa harus diterima adat. Misalnya, hukum Islam tentang waris berlaku bagi orang Islam. 4. Teori Reception Kontarion Syayuti Talib. Justru hukum adatlah yang berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum agama. Jadi agama menjadi dasar, adat hanya boleh hidup jika tidak melanggar syariat. Kesimpulan, hubungan hukum agama dan hukum adat dipahami melalui berbagai teori. Ada yang menekankan dominasi adat Recepti kompleks, ada yang menekankan dominasi agama Recepti exit Reception Tario. Dalam perkembangannya, hukum adat di Indonesia cenderung menyesuaikan dan berintegrasi dengan nilai-nilai agama sesuai konteks masyarakat. Hukum adat zaman kolonial. 1. Masa POC 1602 sampai 1799, fokus pada perdagangan. Hukum adat dibiarkan berlaku bagi pribumi. Hukum Belanda untuk orang Eropa. 2. Masa Inggris 1811 sampai 1816, dipimpin Raffles. Bentuk Court of Justice, tapi adat tetap berlaku, lebih menekankan administrasi pajak tanah. 3. Masa Belanda setelah Inggris 1816 sampai 1942, penduduk dibagi golongan hukum Eropa, hukum Barat, Timur, asing campuran, pribumi, hukum adat. Teori Recepti, hukum agama berlaku jika diterima adat. Van Vollenhoven, hukum adat sama dengan living law, dibagi 19 lingkungan hukum adat. Kesimpulan, pada masa kolonial, hukum adat tetap hidup diposisikan hanya untuk pribumi. POC dan Inggris membiarkan adat berjalan, sedangkan Belanda mengaturnya lebih sistematis dengan pembagian golongan hukum dan teori Recepti, meski kemudian diakui sebagai hukum yang hidup. Politik kolonial Belanda terhadap hukum adat. 1. Pembagian golongan hukum. Eropa, hukum Barat, Timur asing, hukum campuran, pribumi, hukum adat. Teori Recepti, hukum agama berlaku hanya jika diterima adat, membatasi syariat Islam. 3. Pengakuan dan penelitian. Hukum adat dipelajari Van Vollenhoven, Living Law 19 lingkungan hukum adat. 4. Tujuan, kontrol pribumi, cegah kekuatan Islam, dan jaga kestabilitasan kolonial. Kesimpulan, Belanda mengakui hukum adat untuk pribumi, tapi membatasi berlakunya hukum agama melalui teori Recepti. Politik ini menjadikan hukum adat alat pengendalian kolonial, bukan semata penghormatan pada tradisi rakyat. Hukum adat zaman Jepang 1942 sampai 1945. Jepang melanjutkan sistem hukum kolonial Belanda. Hukum adat tetap berlaku bagi pribumi, keluarga, waris tanah. Jepang hanya membuat aturan baru untuk kepentingan militer dan perang. Hukum adat dipakai sebagai alat propaganda untuk menarik simpati rakyat. Kesimpulan, masa Jepang tidak banyak mengubah hukum adat. Adat tetap berlaku, hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan perang. Tumbuhnya kesadaran hukum nasional. 1. Era penetapan UUD 1945. Hukum adat diakui dalam pasal 18B ayat 2. Negara menghormati masyarakat hukum adat. UU-PA 1960. Hukum agraria nasional berlandaskan hukum adat. Kesadaran hukum nasional diarahkan pada
pembentukan hukum sendiri, bebas dari pengaruh kolonial. 2. Era Orde Baru 1966 sampai 1998. Hukum nasional dipakai untuk mendukung pembangunan. Banyak produk hukum sentralistis dan otoriter, kurang memberi ruang bagi hukum adat. Hukum adat hanya dijadikan sumber inspirasi hukum nasional, tapi sering terpinggirkan. 3. Era reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Semangat demokrasi dan otonomi daerah, pengakuan lebih kuat terhadap masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen. Banyak peraturan daerah lahir untuk menghidupkan kembali peran hukum adat. Hukum adat ditempatkan sebagai bagian dari pluralisme hukum nasional. Kesimpulan, kesadaran hukum nasional tumbuh dari semangat pembangunan hukum sendiri. Pasca kemerdekaan, Orde Baru menekankan pembangunan tetapi menginginkan hukum adat, sedangkan era reformasi menghidupkan kembali pengakuan hukum adat dan perkuat pluralisme hukum. Proses identifikasi atau penemuan hukum adat ditemukan melalui penelitian terhadap kehidupan masyarakat, biasanya dengan melihat persekutuan hukum yang ada. Ada 3 faktor utama. 1. Faktor teritorial. Persekutuan hukum didasarkan pada wilayah. Anggota masyarakat terikat karena tinggal di daerah yang sama. Contoh, desa di Jawa, negari di Minangkabau, Banjar di Bali. Faktor genealogis, keturunan. Persekutuan hukum berdasarkan hubungan daerah atau keturunan, ikatan keluarga yang membentuk aturan hukum adat. Contoh, marga di Batak, klan atau klan di Papua, pan di Maluku. Faktor campuran, gabungan teritorial dan genealogis. Anggota persekutuan terkait karena tinggalnya di wilayah yang sama sekaligus punya ikatan keturunan. Contoh, masyarakat Minangkabau, ikatan nagari bersuku matrilinear. Kesimpulan, penemuan hukum adat dilakukan dengan meneliti persekutuan hukum di masyarakat. Bentuknya bisa berdasarkan wilayah teritorial, keturunan, genealogis, atau gabungan keduanya, campuran. Inilah yang menjadi dasar keberlakuan hukum adat di berbagai daerah di Indonesia. Perkembangan hukum adat dalam produk hukum nasional. 1. UPA 1960. UNO 5 1960 menghapus hukum agraria kolonial, menjadikan hukum adat sebagai dasar agraria nasional. Hak rakyat, hak milik, hak guna jasa, dan sebagainya. UU Perkawinan 1974. UU No 1 1974 menyeragamkan hukum perkawinan. Nilai adat tetap tampak musyawarah keluarga, harta bersama, kedudukan anak, tetapi disesuaikan dengan hukum agama dan negara. Kesimpulan, hukum adat berperan penting dalam hukum nasional, menjadi pondasi dalam UPA 1960 dan tetap diakomodasi dalam UU Perkawinan 1974 meski diselaraskan dengan hukum agama dan kepentingan negara. Posisi masyarakat hukum adat dalam NKRI diakui dan dihormati oleh UUD 1945 pasal 18B ayat 2. Hak-haknya dijamin sepanjang masa hidup dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Masyarakat hukum adat memiliki kewenangan mengatur urusan internal, terutama soal tanah wilayah, perkawinan, dan hukum keluarga. Model posisi masyarakat hukum adat. 1. Model komunitarian, fokus pada kolektivitas dan kepentingan komunitas. Negara memberi ruang besar bagi masyarakat adat untuk mengatur urusan sendiri. 2. Model liberal, menekankan hak individu dalam masyarakat adat. Negara menjamin hak individu anggota masyarakat adat, bukan hanya hak kolektif. 3. Model multikultural, mengakui keragaman hukum dan budaya. Negara menempatkan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari pluralisme hukum nasional. 4. Model deliberatif, pengembalian keputusan melalui musyawarah dan partisipasi masyarakat adat. Negara mendorong dialog antara hukum adat dan hukum nasional. Kesimpulan, masyarakat hukum adat di Indonesia diakui secara konstitusional. Posisi dan haknya dapat dipahami melalui beberapa model: komunitarian, kolektif, liberal, individu, multikultural, pluralisme, dan deliberatif, musyawarah. Semua model menekankan keseimbangan antara hukum adat dan hukum nasional. Pembangunan hukum, upaya penataan dan mengefektifkan hukum agama agar selaras dengan pembangunan nasional. Tujuan memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, menyelaraskan hukum dengan nilai sosial dan budaya, serta mendukung pembangunan. Prinsip hukum harus dinamis, adaptif, responsif, dan mengakomodasi pluralisme hukum, termasuk hukum adat. Kesimpulan, pembangunan hukum bertujuan menciptakan hukum yang adil, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat, sambil tetap menghormati hukum adat dan pluralisme hukum. Hukum adat dalam pembangunan. Hukum adat sebagai dasar norma sosial, membimbing perilaku masyarakat dalam pembangunan, pengaturan sumber daya dan tanah melalui
hak ulayat dan aturan adat mendukung pembangunan berkelanjutan. Mediasi konflik sosial, hukum adat menyelesaikan perselisihan lokal sehingga pembangunan tidak terganggu. Integrasi dengan hukum nasional, hukum adat menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang pluralistis. Kesimpulan, hukum adat mendukung pembangunan dengan menjadi norma sosial, pengaturan sumber daya, penyelesaian konflik, dan bagian dari hukum nasional, sehingga pembangunan berjalan harmonis dan berkelanjutan.